Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya dan juga Firman akan mempresentasikan terkait proposal usaha konsultan media sosial untuk UMKM. Proposal ini diajukan oleh Firman Agung Alamsyah, saya sendiri dan juga Andy dari Prodi MIP 2025. Usaha ini bertujuan membantu UMKM go digital melalui layanan konsultasi media sosial yang efektif dan terjangkau dengan latar belakang keprihatinan terhadap minimnya pemanfaatan media sosial di UMKM. Usaha ini menawarkan solusi praktis untuk pemasaran digital yang dapat meningkatkan penjualan dan citra usaha. Nah, untuk visi dan bisnis model bisnis konsultan media sosialnya seperti berikut, yang itu memiliki visi menjadi mitra terpercaya membantu UMKM Indonesia mengembangkan bisnis melalui strategi media sosial yang efektif, kreatif, dan terjangkau. Untuk bisnis model kanvasnya seperti berikut. Next. Nah, berikut adalah gambaran produk dan tahapan produksi untuk proposal kita. Yang pertama, pada layanan utamanya itu ada konsultasi strategi media sosial, pembuatan konten visual, manajemen akun, serta pelatihan dan workshop untuk UMKM. Nah, untuk keunggulan produk kami yaitu harganya terjangkau, pelayanan personal, sistem pembayaran cicilan, kualitas konten profesional, kecepatan pelayanan, dan garansi perbaikan. Untuk tahapan produksinya, mulai dari konsultasi awal, analisis kebutuhan, perencanaan konten, produksi, penjadwalan, monitoring, hingga evaluasi dan revisi strategi. Nah, untuk strategi pemasaran dan target konsumennya itu, untuk strategi target konsumennya itu UMKM pemula berusia 25 sampai 45 tahun dari sektor makanan, fashion, kerajinan, dan jasa, terutama di kota besar dan daerah dengan potensi digitalisasi. Nah, untuk strategi pemasarannya, promosi secara online melalui media sosial, iklan berbayar, SEO, email marketing, dan webinar. Untuk promosi offline-nya melalui event UMKM, kerjasama komunitas, dan materi promosi fisik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut merupakan saluran penjualan dan loyalitas konsumen. Yang pertama yaitu saluran penjualan, yang dimana ada website resmi dengan informasi lengkap dan pendaftaran layanan. Yang kedua, media sosial untuk pemesanan langsung dan interaksi klien. Tiga, marketplace digital seperti Tokopedia dan Bukalapak. 4, email marketing dan referensi klien. Yang kelima yaitu event dan pameran UMKM. Poin kedua yang strategi loyalitas. Yang pertama itu layanan pelanggan responsif dan berkualitas. Yang kedua, edukasi kelanjutan melalui webinar dan konten eksklusif. 3, program loyalty dan referral untuk klien setia. 4, personalisasi layanan sesuai kebutuhan klien. Dan berikut merupakan analisis risiko dan mitigasi usaha. Yang pertama yaitu risiko kemudahan disubstitusi, yaitu layanan bisa tergantikan oleh pesaing lebih mudah dan terkenal. Solusi tingkatkan kualitas dan informasi layanan. Yang kedua yaitu ketergantungan platform. Perubahan algoritma media sosial dapat mempengaruhi kinerja solusi. Solusinya yaitu diversifikasi platform dan alat analitik. Yang ketiga yaitu persaingan ketat, banyaknya layanan serupa. Solusi yaitu pendekatan personal dan laporan hasil yang jelas. Yang keempat, ketersediaan bahan baku. Kualitas software dan alat harus terjaga. Solusinya yaitu pengelolaan kontrak dan pengembangan tim. Tim kerja dan target penjualan. Tim kerjanya yaitu founder atau CEO. Merancang visi dan strategi sosial media strategis, merancang strategi media sosial, konten kreator atau copywriter, membuat konten berkualitas. Graphic designer, mendesain visual pendukung, social media manager, mengelola akun klien, page and specialist, mengelola iklan berbayar.
Selanjutnya customer support menghubungi klien dan tim analisis atau data spesialis, menganalisis data performa. Dan berikut merupakan rencana anggaran dan menutup jenis biaya dan estimasinya itu peralatan komputer dan software. Estimasinya itu 65 juta, desain merek dan logo 12 juta, website dan domain 23 juta, perizinan usaha 505 juta, gaji tim kerja bulanan 25 juta, biaya iklan dan operasional 15 juta. Mungkin cukup presentasi dari tim kita. Dari teman-teman mungkin ada yang bisa ditanyakan, monggo, tapi jangan banyak-banyak, waktunya mepet. Jualan jasa konsultasi untuk UMKM, diutamakan yang lokal, Mas. Kalau Mas sekitaran daerah sama apa tadi masalah itu kayak apa boleh ngarannya bimbingan apa? Oh, untuk membantu itu Mas menjalankan UMKM-nya dengan cara dikasih Digital. private class gitu loh Mas, diajarin cara UMKM yang benar. Oke, berarti bekerja sama dengan praktisinya. Apa ada karyawan sendiri? Ada karyawan sendiri. Jadi ini membangun konsultasi UMKM kan. Nah itu nanti pengajuan proposalnya itu untuk pembuatan jasanya ini, bukan untuk UMKM-nya. Pembuatan jasa konsultasinya ini. Pembuatan jasa konsultasi. Berapa itu bisa konsultasinya? Ada yang UMKM gitu mau ke kalian? Dan berapa lama? Nah, kalau Rencana anggaran kan untuk rencana anggarannya itu ada, tapi tadi nggak dimasukin di PPT-nya Mas. iya. Di sini tapi cuma ada keterangan patokan harganya aja, kalau estimasi kelamaannya itu masih belum ada di bagian Patokan harga berapa? patokan harganya 5 juta. Oh, ini ada per bulan Berapa per bulan? 5 juta. 5 juta? Iya. Itu dapat apa aja? Cuma konsultasi? Iya. Cuma konsultasi? Kayak apa dikasih itu perizinan usaha, terus dikasih websitenya apa? Cuma konsultasi aja? Satu bulan itu? Kalau di sini tulisnya per tahun sih Mas. Per bulan. Mas biaya. Oh iya, per tahun Mas. Maaf, saya salah. 5 juta per tahun itu. Itu digaji berapa yang ngajar itu? Apa? Kan harusnya tinggi dong. Soalnya dia yang ngasih jasanya. Gaji berapa? Untuk gaji tenaga kerja tetap itu per 5 orang kan 25 juta. Berarti per orang 5 juta Mas per bulan. Jadi 5 orang itu jadi konsultan semua. Itu berapa? Berapa biayanya satu tahun? 1 tahun Berapa? 5 juta. Jadi gak ada dibuatin apa website, gak ada, cuma konsultasi aja. Konsultasi aja.
Contoh kompetitornya kayak gimana? Gak ada. Nggak ada. Masa gak ada yang sama kayak kalian? Contoh tadi. Nggak dicari. Belum dicari. Ya, itu kan perlu buat perbandingan apa gitu. Udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, Baik, jika dari teman-teman nggak ada pertanyaan, mungkin saya akan tutup presentasi saya juga dengan teman saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.